hemat pangkal kaya. Bapak setuju nggak dengan kalimat itu? Tidak begitu setuju. Nah ini jadi insight baru buat saya nih Pak ya. Kayak yang tadi kayak Bapak bilang, kalau kita sehat kita bisa mendapatkan revenue, kita bisa beraktivitas lebih produktif, dan kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Nah Pak Abi, kita ketemu lagi nih Pak. Iya, nih, mungkin kita di episode sebelum-sebelumnya itu kita ngebahas mental health, kesehatan mental. Nah kali ini kita juga akan ngebahas topik seputar lifestyle lagi ya, tentang gaya hidup dan juga kesehatan. Nah ini saya baca-baca berita lagi nih Pak. Wah, apa lagi ada yang seru juga? Pokoknya banyak banget nih Pak tentang kesehatan. Ini ada cara-cara pola hidup sehat, terus juga ada tips-tips hidup sehat. Sebenarnya saya penasaran nih Pak, kenapa sih kok sehat itu tuh selalu digembor-gemborkan untuk dilakukan? Kenapa sih Pak? Ya, karena dengan kesehatan Mas Afal, kita tuh jadi bisa melakukan apa saja. Oke. Kita yang tadi kalau sakit kan kita hanya bisa terbaring, mungkin di rumah sakit. Tapi kalau misalnya kita sehat, apalagi kita bugar gitu ya, nggak hanya sehat tapi bugar, nah kita tuh bisa lebih produktif. Dengan produktif, kita bisa meningkatkan produktivitas kita pastinya. Gitu. Oke, baik. Sehingga banyak hal yang bisa kita kerjakan. Pikiran kita jadi lebih jernih, lebih encer gitu ya, lebih banyak ide-ide brilian yang bisa kita hasilkan. Fisik kita jadi lebih kuat, bisa move ke semua tempat gitu. Tapi jangan lupa, tetap butuh istirahat. Yeah. Nah nih Pak, dari Bapak tadi udah jelasin nih Pak, ada nggak Pak aktivitas atau pola hidup sehat yang udah Bapak lakukan sampai saat ini Pak? Dari mungkin Bapak masih remaja nih Pak, gitu ya? Sampai sekarang ada nggak aktivitas-aktivitas apa yang Bapak terapkan hingga sekarang? Yang pertama, saya sangat menjaga pola tidur. Pola tidur. Saya itu termasuk orang yang sangat jarang begadang, Mas Afal. Apalagi kalau misalkan nggak ada hal-hal penting ya. Kalau ada pekerjaan ya wajar gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada pekerjaan hanya untuk begadang saja, ataupun mungkin main game gitu ya. Saya termasuk orang yang tidak ke arah situ. Gitu. Tidak ke arah situ ya Pak. Dan terutama untuk yang nonton bola ya. Sebenarnya bola seru, saya suka main bola gitu ya. Main futsal juga suka, apalagi zaman dulu ya. Tapi untuk nonton bola tengah malam tuh saya paling gak bisa gitu. Iya. Saya paling mungkin nontonnya ya pagi aja. Di siaran pagi, di berita pagi, saya nontonnya di situ. Oke. Nah, terus apa lagi nih Pak? Bapak pokoknya jaga tidur nih. Ya, jaga tidur yang pertama, jaga pola istirahat. Pola tidur ya, pola tidur malam. Lalu yang kedua menjaga makan. Menjaga makan. Kenapa harus jaga makan Pak? Ya, karena kalau misalnya kita tidak menjaga makan itu sumber penyakit bisa masuk, Mas Hafal. Gitu. Kita makan gak yang higienis gitu ya. Habis itu kita misalkan makan yang tidak melihat kandungan dari makanan itu sendiri. Nutrisi. Mungkin kita terlalu banyak karbohidrat kan gitu ya. Iya. Tidak memperlihat atau tidak melihat protein gitu ya. Atau tidak memakan buah gitu kan ya. Zat besi dan lain sebagainya gitu. Saya menjaga makan mungkin dengan cara yang pertama mengurangi gula. Sudah mulai mengurangi gula. Sehingga badan menjadi lebih enteng aja rasanya. Lebih enteng gitu. Ya betul kayaknya. Lebih enteng, jadi tidak lebih ngantuk gitu. Kan kalau misalkan terlalu banyak makan gula ataupun saya tidak menjaga makan, biasanya saya ngantukan, Mas Afal. Ngantukan, habis itu jadi lebih mudah capek gitu kan ya. Tapi setelah saya mulai mengurangi mungkin dari makannya, dari minumannya gitu ya, mengandung gula, sehingga badan menjadi lebih enteng dan lebih energik aja rasanya. Gitu. Banyak makan buah ya gitu ya. Dari pola makan juga. Nah setelah itu apa lagi nih Pak yang udah Bapak terapin nih buat menjadi hidup lebih sehat misalnya? Salah satunya juga dengan cara kita mengelola stres kita. Mengelola stres kita. Kenapa bisa? Stres harus dikelola juga Pak? Iya, maksudnya gini, kalau misalnya kita terlalu overthinking, terlalu stres gitu, itu akan mempengaruhi penyakit kita. Nah kalau kita bisa memanage itu, kita akan menjadi orang yang lebih sehat, Mas Hafal. Menjadi yang lebih sehat lagi. Maksudnya gini, kita tidak terlalu banyak membebani pikiran kita dengan hal-hal yang sebenarnya itu bisa kita atasi. Kalau saya terlalu banyak cemas gitu kan ya. Nah, itu juga mungkin kita harus banyak selain bercerita juga bahwa kita bukan single fighter gitu ya. Kalau single fighter pasti beban ada di kita semua. Bahwa kita kalau bekerja itu kita teamwork. Sehingga kita bisa berbagi kepada teman kita. Kalau misalnya kita nggak punya kemampuannya, kita bisa bercerita atau kita bisa berkolaborasi ya dengan teman kita. Sehingga tujuannya tetap tercapai, tapi bebannya jadi lebih ringan gitu. Gitu ya. Lalu yang keempat ya pasti ya dengan olahraga. Setidaknya setiap pagi mungkin ya stretching gitu ya. Kalau mau lari
seminggu sekali paling kayak gitu. Jogging ya Pak ya? Jogging. Oke, jogging. Sewaktu-waktu ketika lagi lagi mungkin keluar kota, mungkin di situ ada hotel, ada kolam renangnya, menyempatkan untuk berenang atau fitness. Oke. Gitu Mas Safal. Nah ini Pak, ini kan Bapak udah ngejelasin juga nih Pak ya, Bapak udah ngatur tidur, terus juga ngelola stres, makan juga diperhatiin banget nih, apa yang kita makan, kurangin gula, dan yang terakhir adalah berolahraga. Iya betul. Nah, oh iya, satu lagi Mas Safal mau. Apa tuh Pak? Yang nomor 3, bagaimana kita mengurangi stres, itu dengan cara kita meningkatkan kemampuan kita. Oh, meningkatkan kemampuan. Dengan apa? Dengan skill ya, itu kemampuan itu, atau dengan ilmu gitu. Karena kan pasti setiap hari kita mendapatkan masalah yang lebih lagi daripada hari kemarin, kurang lebih kayak gitu ya. Itu justru yang membuat kita stres. Nah tapi kalau kita punya ilmunya Mas Nafal, itu menjadi itu mah mudah, itu mudah. Nah itu. Nah ini pas banget nih Pak nih. Ini ada quotes nih Pak. Saya sering lihat nih entah di social media di TikTok, di Facebook, Instagram mungkin ya. Hemat pangkal kaya. Bapak setuju nggak dengan kalimat itu? Hemat pangkal kaya, ya itu benar. Tapi mungkin saya tidak begitu setuju. Setuju. Apa yang Bapak setuju ini yang titik-titik pangkal kaya? Ini bisa kaya. Apa saya ya? lebih setuju itu sehat pangkal kaya. Sehat pangkal kaya. Kenapa sehat pangkal kaya Pak? Ya karena dengan sehat itu tadi kita jadi lebih bisa membuat ide-ide yang brilian. Kita juga lebih bisa sehat secara fisik, bugar. Kita bisa pergi kemana aja gitu ya dengan kesehatan kita. Kalau sakit kita hanya bisa di rumah, Mas Afan, atau mungkin kita terbaring di rumah sakit. Kalau kita tidak menjaga kesehatan kita. Tapi kalau kita menjaga kesehatan kita, kita bisa kemanapun gitu ya. Mungkin kita ada tugas atau ada meeting di luar kota, ataupun mungkin kita ada meeting di mana gitu ya, yang mungkin ada jaraknya mungkin berpuluhan kilometer. Kita bisa move dari satu tempat ke tempat lain dengan kesehatan kita. Oke. Gitu. Selain tadi dengan ide ya gitu ya. Terus daya tahan tubuh kita itu menjadi lebih tinggi sehingga kita tidak mudah sedikit-dikit pusing gitu ya. Nah, produktivitas kita akan semakin tinggi pastinya ya. Oke. Nah, itu pengaruhnya apa? Kalau untuk kesehatan pangkal kaya, kenapa kalau kita sehat kita bisa kaya? Iya. Apakah ada pengaruhnya ke finansial, Pak? Nah, dengan produktivitas kita meningkat, tentu revenue yang kita hasilkan atau mungkin hasil dari apa yang kita kerjakan itu akan meningkat. Oh, benar. Misalkan contoh gini, kita misalkan simpelnya ya, kita misalkan berjualan dari sehari kita berjualan 3 jam. Tentu ini hasilnya akan berbeda sama orang yang berjualan sehari 6 jam. Kalau 3 jam misalkan dapat 1 juta, 6 jam dapat 2 juta, atau mungkin dapat lebih gitu. Iya, betul. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi kalau kita sehat nih, entah produktivitas kita lebih meningkat, bahkan kayaknya kalau misalnya kita lebih sehat Pak, kita nggak perlu ngeluarin uang untuk berobat ya. Betul banget Mas Afan. Nah kalau kita sakit kan jadi kita nggak bisa beraktivitas, kita harus ke rumah sakit, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, revenue kita jadi berkurang. Berarti itu sepengaruh itu ya Pak ya, kesehatan itu. Dan dengan kita tidak mengalokasikan dana kita untuk hal-hal yang sifatnya mungkin menyembuhkan, obat gitu, dana tersebut bisa kita investasikan. Investasikan. Nah, betul, sehingga apa? Dana tersebut justru kita mendapatkan hasil lagi dari investasi kita. Nah, kalau kita menjaga kesehatan, kita bisa seperti itu ya, investasi ya. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan, dana-dana itu akan dialokasikan untuk kita berobat, kita ke rumah sakit, kita ke klinik gitu ya, dan lain sebagainya. Betul. Nah, berarti saya setuju nih Pak. Berarti mungkin hemat pangkal kaya memang benar. Ya, betul, tapi itu benar. yang lebih tepat adalah sehat lebih bakal kaya. Mungkin ada level 1 di atasnya, yaitu sehat pangkal kaya. Sehat pangkal kaya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya nih Pak, kita tuh berarti harus menjaga pola hidup sehat. Betul sekali. Yang mempengaruhi semua aktivitas-aktivitas kita yang akan menunjang kehidupan kita sehari-harinya ya Pak ya. Nah, ini jadi insight baru buat saya nih Pak ya. Yang tadi kayak Bapak bilang, kalau kita sehat kita bisa mendapatkan revenue, kita bisa beraktivitas lebih produktif, dan kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan karena kita sehat gitu ya. Karena kita sehat. Kita bisa hemat dan bisa lebih aktif untuk investasi. Betul. Dapat lagi dari investasi kita. Nah, itu dia nih Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih banget nih Pak atas insight dan juga cerita-ceritanya nih. Semoga Popers yang menyaksikan juga bisa mengikuti pola hidup sehatnya Pak Abi. Nih, Minkop juga pengen ikutin juga nih pola hidup sehatnya Pak Abi. Terus belajar, saya pun juga terus belajar juga. Oke nih Pak, terima kasih Pak atas waktu dan ketersediaannya. Minkop pamit, sampai bertemu di KDP Talks berikutnya. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.